Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan saya Gafriela Chandra, kelas 12 IPA SMA Fata. Pada video kali ini kita bakal ngapain sih? Kita akan bahas materi sejarah kelas 12. Apa itu? Yuk simak videonya. Jadi materi yang akan kita bahas ini adalah perdamaian dan lahirnya Liga Bangsa-Bangsa. Ini beberapa subbab. Yang pertama ada seputar perdamaian, ini dari definisi dan contoh situasinya. Lalu yang kedua ada berdirinya Liga Bangsa-Bangsa, mulai dari sejarah dan latar belakang, sampai tujuan dan tugas Liga Bangsa-Bangsa. Selanjutnya ada keberhasilan LBB terkait permasalahan negara anggota dan faktor sampai kenapa LBB akhirnya bisa gagal. Oke, yang pertama ke perdamaian. Apa sih perdamaian itu? Jadi dalam KBBI, damai artinya tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, dan aman. Kalau dalam bahasa Romawi kuno disebut dengan pax, artinya keadaan dari ketiadaan perang. Oke, jadi konsep perdamaian itu lebih ke persahabatan dan keharmonisan dalam suatu masyarakat. Jadinya terhindar dari kekerasan dan kerusuhan. Nah, itu kan contoh dan situasi dari keadaan damai. Terus, gimana kalau contoh dan situasi dari keadaan yang tidak damai dan apa penyebabnya? Yang pertama ada genosida. Genosida ini pembunuhan besar-besaran untuk menyebabkan suatu suku bangsa. Jadi memang genosida ini merupakan kekerasan yang tujuannya untuk memusnahkan suatu golongan, ras, atau etnis dalam suatu suku bangsa tertentu, baik separuh atau keseluruhan. Jadi genosida ini dilakukan dengan cara apa? Banyak ya, bisa penembakan massal, pemerkosaan, pembantaian, perbudakan, dan sebagainya. Jadi contohnya, kalau di Indonesia ini, peristiwa G30 SPKI, itu merupakan salah satu genosida terbesar di Indonesia. Lanjut, kalau ke luar negeri ini ada pembantaian yang dilakukan terhadap suku Indian di benua Amerika yang dilakukan oleh bangsa Eropa pada tahun 1498. Kemudian ada pembantaian terhadap suku aborigin di Australia oleh kerajaan Inggris pada tahun 1788. Selanjutnya ini ada terorisme. Ini kekerasan dengan maksud menimbulkan ketakutan supaya tujuan utama bisa dicapai. Sebenarnya kalau konsep terorisme ini luas dan mendetail, tapi secara garis besarnya, terorisme ini suatu organisasi yang bergerak secara terorganisir dan didukung secara disiplin oleh pimpinan mereka. Gitu. Jadi namanya juga teror ya, tujuannya itu untuk menyerang psikologis anggota kelompok masyarakat supaya mereka merasakan ketakutan, merasakan kepanikan secara massal, sampai mereka bingung mau ngandelin siapa gitu karena percaya sama pemerintah juga nggak bisa. Mereka pasti merasanya kayak pemerintah ini kurang mumpuni untuk menangani masalah terorisme, makanya kepanikan mereka tuh terus merajalela. Seperti itu ya. Kalau misalnya di Indonesia ini contoh terorismenya yang kita tahu tuh banyak kan bom bunuh diri gitu. Ini misalnya ada ya bom bunuh diri yang terjadi pada saat sholat Jumat di Masjid Polres Cirebon Kota pada tanggal 15 April tahun 2011. Terus juga ledakan bom di gereja 13 kota Indonesia pada malam Natal itu tahun 2000. Kota-kotanya antara lain itu ada Jakarta, Pekanbaru, Mojokerto. Nah, terus kalau di luar negeri itu kasusnya pengeboman Amerika di Pakistan pada 9 Mei 2002. Oke, jadi itu pembahasan seputar perdamaian dan contoh ketidakdamaian. Tuh. Selanjutnya perdamaian ini tuh ada banget relevansinya dengan berdirinya Liga Bangsa-Bangsa. Jadi sejarah dan latar belakangnya kita bahas dari latar belakang yang paling belakang dulu gitu. Dari berdirinya Liga Bangsa-Bangsa itu karena Perang Dunia Satu. Pokoknya secara garis besar, Perang Dunia Satu itu melibatkan dua kubu utama. Itu ada blok sentral, ini negara-negaranya ya. Ada Jerman, Bulgaria, Kekaisaran Ottoman, terus melawan blok sekutu. Blok sekutu ini negara-negara besar ada Inggris, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat. Yang pokoknya akhirnya dimenangin sama blok sekutu. Lalu, pasca Perang Dunia Satu, itu ternyata baik negara yang menang maupun negara yang kalah itu merasakan banyak banget dampak negatif di berbagai bidang. Yang pertama nih misalnya dalam bidang ekonomi ya. Negara-negara yang terlibat itu harus menginvestasikan banyak sumber daya alam dalam membuat senjata, memperkuat tentara, dan mengembangkan keunggulan teknologi baru. Jadi ya mereka udah rugi banyak lah ya, udah keluarin modal buat senjata, buat militer, cuman ya ujung-ujungnya terbuang gitu aja gara-gara perang. Apalagi negara yang kalah, nih misalnya contohnya Jerman. Jerman itu masuk dalam blok sentral, blok yang kalah. Sebelum Perang Dunia Satu, Jerman itu muncul sebagai kekuatan industri baru secara global. Nah, setelah Perang Dunia Satu, dia kalah dan dia kehilangan kekuatan itu. Ya, jadi istilahnya udah rugi,
udah rugi dari awal, terus dia pakai kalah lagi ya kan, makin rugi. Nah, gitu. Selanjutnya ke bidang sosial, ini lebih ke perasaan manusiawi ya, kayak banyak menimbulkan korban jiwa, kita sebagai warga awam juga kasihan, terus merekanya yang merasakan juga kan pasti menderita banget gitu. Apalagi warga sipil nah yang sebenarnya perang yang terjadi bukan salah mereka juga, cuman mereka ikut menjadi korban. Gitu. Lanjut ke menghilangkan populasi pemuda-pemudi sebagai harapan bangsa. Yang kayak kita tahu lah ya, generasi muda itu kan masa depan bangsa gitu. Cuman mereka jatuhnya dihambur dan dibuangkan aja pada masa Perang Dunia itu. Juga di tengah tingginya budaya patriarki, peran perempuan pun di sini meningkat loh. Karena pemuda-pemudanya ya berkurang jumlahnya. Karena mati dalam perang. Tuh. Selanjutnya dalam bidang politik itu dampaknya dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa. Oke, jadi setelah banyak dampak negatif itu, para pemimpin negara akhirnya mereka mulai membuka pemikiran nih, membuka ide, gimana ya caranya supaya perang seperti kemarin tuh nggak terjadi lagi. Tuh. Akhirnya ide-ide pemikiran mereka realisasikan dalam konferensi perdamaian di Paris tahun 1919. Nah, pada saat konferensi perdamaian itu, Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson itu mencetuskan konsep League of Nations atau Liga Bangsa-Bangsa di sini, dan ternyata disetujui. Jadi League of Nations itu dibentuk pada 10 Januari 1920 dengan total anggota dan 40 negara. Terus mereka pokoknya upayanya itu untuk menjamin perdamaian dunia dengan kesepakatannya itu melenyapkan perang, menaati hukum internasional, dan menggunakan diplomasi terbuka. Nah, jadi sebenarnya uh, LBB itu nggak dicetuskan langsung pada saat konferensi perdamaian, tapi sebelumnya udah direncanakan dulu nih sama si Woodrow Wilson ini. Yang pertama, Woodrow Wilson menyampaikan pidato pada 8 September 1918 di depan Kongres Amerika. Nah, jadi pada 1918 nih, setelah Perang Dunia Pertama mulai damai, Presiden Wilson itu menyampaikan pidatonya di sesi gabungan Kongres Amerika Serikat pada 8 Januari 1918. Maaf, maksudnya pada 8 September 1918. Jadi, pada saat itu dia menyampaikan konsep dan pemikirannya tentang League of Nations gitu. Jadi dia menyampaikan visi perdamaiannya, ini loh ide gue tentang perdamaian gimana supaya perangan seperti Perang Dunia I tuh nggak terjadi lagi. Nah, ide dan visinya itu dijabarkan dalam bentuk pasal-pasal yang kita kenal dengan nama 14 pasal Wilson. Kemudian, usulan mengenai visinya itu ternyata dia sampaikan lagi nih di konferensi perdamaian Paris. Nah, di tahap yang kedua ini, dan ternyata usulannya itu disetujuin. Makanya, tahap yang ketiga itu, konvensi LBB mulai diterapkan melalui kehadiran Supervise LBB pada 10 Januari 1920 di Finlandia. Nah, konvensi itu merupakan proses penyepakatan atau pemufakatan. Karena kan tadi LBB didirikan dari banyak negara gitu. Jadi, mereka menyepakati dulu nih apa aja prinsip dasar dan pokok dari organisasi LBB ini. Nah, kemudian lanjut ke LBB, mengadakan sidang pertamanya pada 16 Januari 1920 di Paris. Nah, di sidang pertama ini mereka pasti membahas tentang tujuan, tugas, visi, dan misi gitu. Sampai akhirnya didapetin nih tujuan LBB, ini dia. Menciptakan dan menjamin perdamaian dunia dan melenyapkan peperangan. Karena melihat dampak negatifnya tadi, jadi mereka berusaha sebisa mungkin supaya dunia ini sama sekali nggak ada perang lagi lah. Kemudian menaati perjanjian internasional yang berlaku sama taat pada hukum internasional. Ini lebih kepada metode internal dari LBB sendiri, gimana caranya mereka turut dalam menjaga perdamaian, yaitu dengan mentaati dan tunduk pada hukum internasional. Jadi kalau mereka udah terikat pada suatu hukum, ya mereka harus taat. Karena kalau misalnya mereka melanggar, ya takutnya malah memicu ketidakdamaian. Gitu. Lanjut ke diplomasi terbuka nih. Diplomasi terbuka ini, kalau misalnya ada negara anggota yang mau mengadakan kerjasama dengan negara lain, dalam bidang apapun itu usahakan dilakukan secara transparan dan terbuka supaya nggak dicurigain, nggak menimbulkan kecemburuan juga yang akhirnya bisa membawa pada keadaan yang tidak damai. Nah, seperti itu. Jadi ke frequently asked question, ini saya nggak tahu sih sebenarnya sering nggak orang nanya atau penasaran. Cuman kalau menurut saya ini fakta yang cukup menarik. Kenapa Amerika sendiri nggak bergabung dalam Liga Bangsa-Bangsa? Padahal kan yang mencetuskan LBB itu Woodrow Wilson kan selaku Presiden Amerika Serikat. Nah, jawabannya karena dia mendapat tentangan dari anggota Kongres yang terisolasi, khususnya Senator Republik William Murrah dan Henry Cabot Lodge.
Jadi pokoknya pasca Perang Dunia Satu, walaupun Amerika Serikat ini negara yang besar dan dia menang, cuman banyak memakan korban warga sipil gitu. Jadi bukan warga militer aja yang uh, menjadi korban jiwa, tapi warga sipil juga. Hal ini yang menimbulkan masyarakat Amerika Serikat itu uh, meminta supaya udahlah Amerika Serikat itu nggak usah ikut campur lagi dalam urusan keanggotaan Eropa. Itu disebut dengan sistem isolasionisme. Nah, juga karena Amerika Serikat ini bisa dibilang negara pendirinya ya, pendiri LBB, kalau misalnya dia sampai bergabung dengan Liga Bangsa-Bangsa, bisa jadi tanggung jawabnya itu jadi sangat besar dan melebihi anggota yang lain. Kalau anggota yang lain sedang ditimpa musibah, dia punya tanggung jawab untuk membantu mengirimkan misalnya tenaga militer atau mengirimkan bahan pangan dan sebagainya. Padahal Amerika sendiri sebagai negara yang besar aja tuh bisa jatuh waktu ada perang gitu. Jadi untuk menghindari kerugian dan untuk menjaga keamanan dari masyarakat dalam Amerikanya sendiri. Itu. Kita lanjut ke contohnya nih, contoh keberhasilan apa sih yang udah dicapai sama LBB. Banyak sebenarnya, ada beberapa, tapi kita bahas satu nih. Masalah Mosul, Turki. Jadi masalah ini timbul ketika Turki dengan Mesopotamia lagi menentukan batas negara antar keduanya. Mesopotamia sendiri setelah Perang Dunia I udah menjadi wilayah mandat dari Inggris. Di sini Turki dengan Inggris tuh mengalami perselisihan karena Turki tuh pengen Mosul jadi bagian dari negaranya. Tapi Mosul sendiri ternyata udah jadi daerah mandat Inggris juga kan. Nah, meskipun penduduk Mosul itu sebenarnya pengen bergabung sama Turki, tapi LBB nih sebagai Liga Perdamaian, dia memutuskan udah Mosul tetap aja ya gabung ke Inggris aja. Gitu. Nah, sebenarnya dari sini bisa kita lihat, memang permasalahan Mosul Turki diselesaikan, tapi kayak kesannya LBB itu memihak ke negara Inggris ya, negara yang besar. Jadi ini keberhasilan yang agak mencurigakan juga sih kalau dilihat-lihat. Nah, lanjut ke kegagalan LBB. Jadi ya udah tau lah ya apakah LBB berhasil menjaga perdamaian dan melenyapkan perang? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ini ada bukti kegagalannya dan faktornya. Nih, yang pertama, tidak ada peraturan mengikat dan keanggotaan bersifat sukarela, terus kurang tegasnya sanksi bagi negara yang melanggar sama terjadinya Perang Dunia II. Ya kalau Perang Dunia II ini bukan faktor, tapi ini bukti konkret kalau LBB sebagai Liga Perdamaian ya gagal gitu. Karena mereka niatnya mau melenyapkan perang, mau menjaga perdamaian, tapi ujung-ujungnya tetap ada tuh Perang Dunia yang kedua. Nah, contohnya, itu pada tanggal 30 November 1939, tentara Rusia menyerang Finlandia tanpa menyatakan perang. Jadi Rusia ini kan juga negara dalam LBB, tapi dia bukannya menjaga perdamaian, dia malah menyatakan perang pada negara lain gitu. Contoh lainnya, ini Belanda itu kan masuk dalam LBB, tapi pada saat itu Belanda posisinya masih menjajah Indonesia. Nah, terus selanjutnya berhubungan dengan Perang Dunia II, ini pemicu khususnya itu karena Jerman menyerbu kota Danzig di Polandia pada 1 September 1939. Nah, jadi ini berhubungan sama tidak adanya peraturan mengikat dan keanggotaan bersifat sukarela. Jadi Rusia setelah dia menyatakan perang dan menimbulkan perang musim dingin ya, ini penyerangan ini menimbulkan perang musim dingin. Rusia ini sanksinya cuma didepak doang dari LBB. Nah, karena nggak ada peraturan yang mengikat, jadi dia mau masuk gampang, dia keluar juga gampang. Nah, mungkin negara Rusia sendiri juga berpikir, oke lah kalau gue ngelanggar peraturan, toh juga nanti gue mau masuk lagi gampang. Nah, itu dampak negatif dari tidak adanya peraturan yang mengikat dan kurang tegasnya sanksi bagi negara yang melanggar. Itu jadi kan kita sebagai orang awam juga bingung kan. Jadi LBB ini konsepnya gimana? Mereka Liga Perdamaian, tapi kenapa malah negara anggotanya yang menyatakan perang lagi? Seperti itu. Oke, jadi demikian materi mengenai perdamaian dan Liga Bangsa-Bangsa yang bisa saya sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.